Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri. Saya Abdullah Mufid. Dan saya Rizky Nurdianti. Saya Leni Apriliani. Saya Aldila Septiani. Saya Alfiana Wati. Itu dia anggota dari kita ya, ada saya dan teman-teman tadi yang sudah memperkenalkan diri. Sebelumnya gimana kabarnya Pak Taufik nih? Halo Pak Taufik. Wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam. Ya. Malam. Malam. Ya. Dapat. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik ya Pak. Alhamdulillah untuk hari ini. Alhamdulillah. Baik dan. Lagi sibuk apa Pak? Panen. Gimana? Sibuk apa Pak? Lagi sibuk apa hari ini? Hari ini pekerjaan alhamdulillah selesai lancar. Alhamdulillah. Yang pertama itu monggo Bapak memperkenalkan diri biar semua tahu seperti apa. Ya. Saya nama Taufik Agus Aroni. Biasa dipanggil Taufik. Oh Pak Taufik. Kalau kecil Asal dari mana Agus. Pak? Oh Agus. Asal dari mana Pak? Asli Boyolali Timur. Oh asli Boyolali. Jadi Roto ngemplak Boyolali. Saya kurang tahu Boyolali Pak. Mungkin bisa cerita sedikit tentang usahanya Bapak. Usaha apa gitu? Usaha. Oh, dari awal ya. Ya sedikit aja, sekilas usahanya apa gitu Pak. Kalau usaha yang saya jalankan ini bergerak di dua bidang ya Mas. Yang pertama itu tentang penjualan, yang kedua adalah jasa. Jadi usaha ini bergerak di bidang penjualan dan jasa. Jadi kita melayani dua bidang. Jualan termasuk barang-barang dagangan seperti yang kita display di toko. Untuk jasa seperti mulai dari olah data sampai percetakan ya Mas. Jadi ada dua bidang. Ini yang selama ini kita jalani. Cerita awalnya memulai usaha ini gimana Pak? Awalnya dulu juga masih kecil ya Mas ya. Ya kita di sini untuk lokasi start pertama itu kan sebenarnya di sini tuh kampung ya Mas dan Mbak. Kampung yang dulu juga belum ramai sekali seperti sekarang. Dulu itu juga paling cuma melayani masyarakat sekitar satu kampung dan sekitarnya. Itu bisa dimulai sekitar tahun 2009. Ya, 2009. Kita pertama itu berawal dari jasa pengetikan Mas dan Mbak. Pengetikan, kemudian seiring berjalannya waktu kita melihat permintaan masyarakat. Ya. Permintaan masyarakat itu ada yang minta
buatkan undangan, kemudian sampel, sampai di tahun 2009 itu kan belum ada internet masuk di desa ya. Nah, kita sampai tambah di pelayanan jasa internet. Nah, padahal pada saat tahun 2009 itu belum ada jaringan yang masuk ke kampung kita. Makanya kita juga karena masyarakat banyak yang tanya bisa internetan atau tidak, itu peluang ya, peluang kita manfaatkan untuk tambah pelayanan di bidang jasa internet. Dan akhirnya kita mulai membuka yang namanya warung internet gitu ya, warnet kecil-kecilan. Dan berjalan sampai 2018. Dan sekarang warnetnya nggak ada lagi, udah nggak zaman lagi. Ini Jadi ada lagi. sekarang cuma yang berjalan itu percetakan dan apa Pak? Yang warnet kan sudah berhenti, yang sampai sekarang masih berjalan apa Pak? Ya saat terus semenjak keluarnya HP Android ya, oke, Mas dan Mbak, itu kan mulai kita merasakan dampaknya. 2014 itu kan Android keluar, jadi kita sudah mulai harus berpikir ke peluang yang lain lah, peluang yang lain yang bisa menggantikan posisi untuk masukan dari internet itu. Makanya kita mengembangkan ke arah percetakannya, kita lebih fokus ke percetakan dan penjualan itu. Jadi kita kembangkan lebih ke percetakan dan kita kembangkan untuk penjualan, perdagangan dan jasa. Berarti mulai dari 2009 ya Pak sampai Ini sekarang percetakannya masih. Berarti kira-kira 2009 sekarang 11 12 12 gitu ya Pak. 11. Selanjutnya Pak, ini posisi jenengan di usaha Anda itu apa Pak posisinya? ya. Owner kan? Posisi saat ini sebagai owner, Mas. Sebagai owner, alhamdulillah ya Pak. Tapi juga masih ikut andil di pekerjaan. Bagus ya belum Pak. belum bisa apa autopilot gitu loh. Oh gitu, istilahnya autopilot gitu. Nah, dalam menjalankan usaha ini pencapaian apa saja Pak yang sudah dicapai Pak? Ya, untuk sementara ini kita untuk pencapaian kita belum ke arah yang namanya ke materi ya, karena kita di sini fokusnya masih di pengembangan Mas. Jadi penghasilan masukan itu masih kita kembangkan terus. Jadi pencapaiannya masih di investasi. Jadi investasi ke penambahan produk dan cabang gitu Mas. Jadi masih di pengembangan. Kalau kita Mas untuk ke arah materi yang mungkin sifatnya belum ke pengembangan usaha, kita belum ke situ. Jadi di aset barang, itu aset ya, kita kembangkan ke aset. Halo. Oh gitu ya Pak. Oh, masih Ya, belum ada asetnya- pencapaian yang baru berkembang Ya. gitu ya Pak. Ya berkembangnya di usaha itu. Oh ya, Jadi yang sebelumnya belum ada mesin, sekarang sudah ada mesin fotokopi. gitu Pak. Sebelumnya belum ada toko, yang dulu kan tokonya kecil, sekarang tokonya besar lumayan. Terus yang dulunya satu toko sekarang ada 4 toko. Jadi penghasilan kita arahkan ke aset Oh. usaha. Karena kita butuh modal
banyak Oh, juga. masih investasi itu depannya ya, Pak. Investasi terus aset. Jadi kita pencapaiannya di aset. Mengenai apa namanya, apakah jadi kayak usaha-usaha yang udah dilakukan ini itu pertama kali menciptakan usaha itu menjadi pilihan utama atau punya pilihan lain gitu? Gitu ya. Ya kalau untuk usaha itu memang dari awal itu saya suka gitu ya. Memang dari diri saya memang suka berusaha mandiri maksudnya. Dulu juga pernah ikut pernah jadi karyawan. Tapi saya merasa kok kayak nggak bisa berkembang gitu loh. Terus kita berusaha untuk mandiri. Kemudian sebelum untuk masalah pilihan usaha dulu juga pernah awal itu juga masih di Sambi ya. Jadi pertama itu sampingan karena dulu juga ngajar jadi guru di SMK. Jadi untuk awal mulanya kita memang masih tahap sampingan, dan seiring berjalannya waktu kita akhirnya fokus di usaha, dan tahun kemarin saya resign dari ngajar. Jadi sekarang memang fokus di perusahaan. Pernah mengalami kayak penolakan dari kayak keluarga, kan pertama mengajar kan, pernah dapat penolakan dari keluarga, lingkungan seperti itu apa tidak? Ada. Jadi keputusan saya untuk keluar dari sekolahan ngajar itu juga memang banyak pertimbangan dan lingkungan seperti keluarga, terutama bapak atau ibu itu kan juga maneman gitu ya, karena sudah cukup ada kurang lebih 10 tahunan ngajar gitu. Jadi secara administrasi juga sudah lama, dan kalau ditinggalkan ya maneman. Itu kemarin sertifikasi juga pas keluar. Jadi memang ada penolakan, tapi mau tidak mau itu harus jadi pilihan saya, harus pilih salah satu kalau mau menjadi orang yang profesional. Tapi kalau dua-duanya dijalankan, otomatis tidak akan ada yang jadi profesional. Itu karena pilihan dari yang terbaik lah. Maka dari itu saya juga harus memaksakan diri, dan setelah ya lingkungan juga akhirnya lama-lama juga nerima gitu. Tantangan apa yang pernah dialami selama menjalani usaha selama hampir 11 tahun tadi? Tantangannya ya pertama itu tetap yang namanya usaha butuh modal ya. Jadi modal itu sampai saat ini memang kita masih butuh banyak. Pertama modal, usaha fotokopian percetakan gitu kan, di desa-desa itu kebanyakan banyak yang membuka usaha gitu ya. Nah itu untuk tokonya Mas Taufik sendiri itu cara menarik pelanggan itu bagaimana? Apakah ada promo setiap apa gitu atau bagaimana? Kalau untuk promo belum pernah, jarang sekali. Jadi di sini yang saya berikan kepada pelanggan itu bagaimana pelanggan itu biar kalau masuk ke toko itu semua itu bisa dilayani. Jadi mungkin yang jadi daya tarik itu mulai dari, karena fotokopi itu kan ada pekerjaan-pekerjaan lain yang setelah itu mendukung seperti print, kemudian cetak foto, kemudian ngetik, itu kan termasuk dari keluarga dari fotokopi itu gitu loh. Jadi kita berusaha untuk melengkapi semua. Jadi di saat kita masuk di toko itu semua sudah terlayani, one stop printing gitu loh. Jadi dengan kelengkapan itu mungkin menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan. Jadi
Jadi sekali masuk sudah terpenuhi semua. Itu yang kita berikan kepada pelanggan. Jadi mungkin saya lihat mungkin di pelaku-pelaku yang lain belum ada. Di sini memang yang saya berikan itu kelengkapan jasa dan pelayanan itu sendiri. Kan Mas Taufik itu udah hampir 11 tahun ya Mas. Nah kalau boleh tahu itu kira-kira omsetnya itu berapa dalam per tahun? Kan ini teman-teman juga pastinya ya ingin tahu juga kan usaha percetakan itu berapa gitu omsetnya. Kalau untuk percetakan di sini ya kita rata-rata lah sehari 1 juta gitu ya. Jadi kalau mungkin sebulan ya 30 gitu lah. Ya setahun bisa dikalikan 12. Itu rata-rata. Dan insya Allah mungkin untuk bulan depan insya Allah saya yakin akan naik terus, dan syukur-syukur pandemi ini selesai, insya Allah bisa berkali lipat hasilnya. Saya yakin. Membahas tentang pandemi ya Mas. Nah ini kan banyak perusahaan yang berdampak untuk pandemi. Apakah di usaha Mas Taufik ini omsetnya saat pandemi itu mengalami penurunan gitu, atau justru malah meningkat? Ya seperti yang kita rasakan semua gitu, karena adanya pandemi ini kan juga merubah pola hidup semua ya. Jadi untuk terutama di sekolahan, dunia pendidikan itu karena ya juga sudah beda lagi sistemnya, kita juga ada dampaknya. Jadi karena yang biasanya anak-anak sekolah itu mampir, kemudian membutuhkan pelayanan kita juga berkurang. Otomatis dari keadaan sekarang ini yuk kita juga berpikir peluang yang lain juga, seperti halnya di saat pandemi ini kita juga melirik produk-produk yang sekiranya dibutuhkan saat pandemi ini juga. Jadi kita tercukupi oleh tergantikan oleh produk itu yang sesuai dengan keadaan sekarang. Yo, bagi saya untuk pandemi itu tidak usah dibuat masalah gitu loh. Kita cari solusinya aja. Dan malah untuk pandemi ini kita malah buka 3 cabang malah kalau di saat pandemi ini. Jadi dengan keadaan apapun yang akhirnya semakin lama juga membaik. Dalam usaha itu kan ada naik turunnya gitu ya Mas ya. Nah, itu kan mesti harus butuh kayak mental yang kuat. Nah, untuk Mas Taufik sendiri itu bisa menjadi mental kuat saat usaha turun itu gimana tipsnya? Ya, untuk penurunan usaha itu kita bisa melihat keadaan yang sekarang ini ya Mbak ya. Jadi memang kita sebagai seorang pengusaha mempunyai kewajiban untuk selalu berpikir bagaimana mencari solusi. Jadi kita fokus kepada solusi, tidak usah fokus pada masalah yang sedang kita hadapi. Jadi kita fokus pada solusi. Di saat kita ada penurunan usaha, itu kita banyak membaca peluang yang ada di sekitar. Contohnya sekarang ini juga baru buka tentang di percetakannya itu kan ini tambah sablon. Jadi kita membaca kebutuhan masyarakat yang kiranya itu bisa berjalan dan bisa membackup kebutuhan di perusahaan. Jadi ya untuk
3 bulan terakhir ini kan kita ada penambahan untuk jasa pelayanan bikin kaos itu ya. Bikin kaos satu aja bisa disablon satu aja juga bisa. Jadi kita memang memberikan layanan yang lebih mudah dan masyarakat dari kalangan manapun terjangkau. Itu mungkin yang kita istilahnya meningkatkan inovasi gitu aja untuk memberikan solusi di saat usaha ini menurun gitu Mas. Untuk jumlah karyawan sendiri itu berapa sekarang? Untuk karyawan saat ini ada 7 ya. 7. Segitu udah cukup belum? Untuk saat ini masih kurang. Masih kurang. Kurang banyak. Apakah ada keraguan saat akan mencoba membuka cabang tersebut, cabang-cabang yang baru? Ya kita sebagai manusia itu pasti ada setan yang selalu membisiki ya. Ada setan yang selalu membisiki keraguan. Jadi caranya kan pengusaha ini ragu akhirnya tidak jadi melangkah. Ya itu menjadi PR bagi kita ya sebagai seorang pengusaha ya harus tegar ya. Ragu itu harus dikikis dengan solusi. Pasti ada solusi. Apa tanggapan keluarga Anda saat Anda akan membangun usaha ini? Tanggapannya baik, semuanya mendukung. Alhamdulillah juga semua mendukung, tidak ada yang istilahnya tidak cocok, gitu. Semua cocok. Ada target penjualan enggak selama sebulan gitu? Ya ada, target ada. Kalau ada. Selama berwirausaha, pernah tidak mengalami kerugian, kegagalan, hilang barang, atau semacamnya gitu? Pernah hilang laptop. Dulu pas buka cabang di mana ya? Sebelum pandemi itu pernah buka cabang, itu juga kehilangan laptop, kemudian LCD itu sudah pernah. Ya, itu menjadi pengalaman. Ya maaf. Dari sekian banyak jenis usaha yang ada, itu kenapa Mas Taufik memilih untuk membuat usaha percetakan? Oh gitu ya. Ya, yang pertama itu ya karena sesuai dengan passion saya ya. Jadi memang passion saya itu banyak di percetakan. Jadi cocok dengan diri saya sendiri. Yang pertama, yang kedua, tadinya oke Mbak. Ya itu. Jadi emang passion dan untungnya lumayan. Oke, selanjutnya Mas, kan jenengan itu kan usahanya di bidang percetakan kayak di fotokopian. Itu kan pasti sekarang itu kan fotokopian juga udah banyak di sekolah-sekolah. Nah, gimana caranya Mas Taufik itu untuk menghadapi persaingan usaha di antara para pengusaha cetakan yang lain? Oh gitu. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, untuk yang kami berikan kepada pelanggan itu tadi. Jadi kelengkapan pelayanan itu yang kita utamakan. Jadi jasa apapun sebisa mungkin kita layani, seperti mulai dari fotokopi itu kita lengkapi, termasuk dari mulai printer, edit sampai finishing. Itu kita semua istilahnya kita lengkapi. Tapi kalau cuma fotokopi aja, saya yakin banyak pengalaman, banyak pengusaha yang buka fotokopi aja tanpa ada pelayanan yang lain, itu banyak yang tutup, itu banyak sekali.
karena memang tidak masuk hitungan itu. Oke, berarti kan tetap memakan pelayanan ya. Dan pertanyaan saya yang terakhir nih Mas, apa pesan dan motivasi Mas Taufik untuk anak-anak muda milenial yang mau mencoba untuk membuka usaha yang baru dan memulai bisnis yang baru? Oh gitu ya. Ya bagi Mas dan Mbak-mbak yang kalau yang di sini ada bibit-bibit entrepreneur atau mungkin punya niat pengen jadi pengusaha ya selamat, saya ucapkan selamat berjuang maksudnya. Yang pertama saya sampaikan untuk pertama adalah kita luruskan niat dulu ya. Jadi sebelum kita memulai usaha luruskan niat dulu. Tentunya adalah niat kebaikan. Jadi kalau sudah ada niat baik, kemudian tulus dan siap untuk menghadapi pantangan dan tantangan itu, insya Allah akan jadi pengusaha yang baik juga. Jadi luruskan niat dulu. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada ide, di pemikiran kita, sekecil apapun pengen usaha, poinnya itu adalah kapan usaha itu kalau cuma dipikir nggak dimulai-mulai ya nggak akan pernah dimulai usahanya. Jadi intinya bisa menjawab nggak kapan dimulai. Kalau belum bisa menjawab berarti belum dimulai juga usahanya dan tidak akan pernah bisa menjadi pengusaha. Mungkin itu. Jadi luruskan niat dan segera dimulai. Mungkin ada lagi. Oke, berarti juga harus berani untuk mencoba menanggung segala resiko yang ada ya. Saya rasa cukup sekian pertanyaan dari saya. Mungkin ada teman-teman yang lain mau menambahkan? Saya mengenai target penjualan ya dalam per bulan. Nah, jika salah satu cabang dari Mas Taufik itu tidak memenuhi target penjualannya itu kebijakan Mas Taufik itu bagaimana? Kebijakan untuk target ya tadi kita tetap koreksi terus ya Mbak ya. Jadi kita koreksi diri terus. Kira-kira yang belum dan masalah apa yang menjadi penghambat sehingga target tidak tercapai itu kita koreksi terus. Jadi kita tanyai karyawan, kita wawancara juga sama karyawan. Mungkin ada pelanggan yang datang kok mungkin tidak ada atau tidak bisa melayani, lah itu kita koreksi dan jadi masukan. Jadi kita terus mengadakan koreksi tanya kepada karyawan, ada pelanggan mungkin di sini masuk tapi tidak bisa melayani, itu kan otomatis bisa menjadi koreksi. Pelanggan dari karyawan juga banyak yang lapor, tadi ada yang masuk tapi kita tidak bisa melayani, jadi itu bisa menjadi koreksi kita, dan dari itu kita bisa ya omset insya Allah bisa semakin hari semakin bisa tercapai. Saya rasa untuk wawancara kali ini cukup Mas. Terima kasih sudah menyempatkan waktu luangnya. Dan saya perwakilan dari teman-teman mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata untuk bertanya tadi. Semoga usahanya Mas Taufik makin sukses, terus pencapaiannya segera tercapai. Amin. Terima kasih atas waktu luangnya. Terima kasih.
Salam kenal. Sama-sama.